Halo semuanya, selamat pagi untuk anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi bersama Ibu Elsi pagi hari ini di channel pembelajaran Ibu untuk mata pembelajaran TIK. Nah, untuk tahun ajaran 2021-2022 untuk pembelajaran TIK di SD Presiden masih Ibu Elsi yang memberikannya. Nah, tadi ada pertemuan Zoom untuk kalian di kelas 5. Ibu mohon maaf sebelumnya, Ibu belum bisa ikut Zoom ya untuk sementara, tapi Ibu tidak janji ya. Tapi mungkin untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan Zoom tersendiri untuk pembelajaran TIK, karena kalau bergabung dengan mata pelajaran yang lain mungkin akan terganggu, karena misalnya dalam praktek nanti ya, itu Ibu akan screen layar ya nantinya. Jadi itu membutuhkan waktu agak lama karena praktiknya ya mudah-mudahan nanti sinyal bersahabat. Dan ya kalian pasti sudah tahu semua, Ibu sekarang punya anak kecil, jadi Ibu masih kondisikan dengan keadaan ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, karena Ibu juga berpikir ini untuk pertemuan pertama untuk mata pembelajaran TIK, jadi tidak apa-apa dulu. Hari ini juga Ibu hanya memberikan pengenalan sedikit untuk materi kita. Jadi anak-anak kelas 5 semuanya sudah pegang buku ya, TIK 5. Nah, pasti kalian anak kelas 5 sudah tahu apa kepanjangan dari TIK. Jadi Ibu tidak perlu lagi memberikan penjelasan tentang itu. Nah, dalam buku ini ya, anak kelas 5 kalian perlu tahu bahwa TIK itu tidak hanya mempelajari tentang komputer, tapi itu mempelajari tentang teknologi. Cuma karena di SD ini adalah kita pemula untuk mengenal tentang teknologi, dan yang dasar kita pelajari untuk mengenal teknologi itu dengan komputer, aplikasi komputer. Nah, di kelas 3, 4, dan 5 sudah lumayan banyak kalian yang tahu ya. Dari kalian mengetik di Microsoft Word, tentunya anak kelas 5 sudah tahu, bahkan membuat animasi ya, animasi sederhana dalam aplikasi Pivot. Tentunya anak-anak kelas 5 tidak hanya mempelajari hal demikian, tetapi bisa mengingat ya. Jadi tidak perlu lagi bertanya nanti bagaimana lagi kalau kita menggunakan aplikasi Pivot, bagaimana kalau membuat animasi. Tidak perlu lagi, tapi anak-anak kelas 5 sudah bisa menggunakan sendiri ya. Itu gunanya belajar, oke? Nah, saya perhatikan anak kelas 5 di buku kalian halaman 2. Untuk bab 1 ini kita akan belajar mengenal perangkat lunak membuat presentasi ya. Jadi yang kita akan bahas untuk hanya dua aplikasi yang kita pelajari di kelas 5 ini. Yang pertama itu adalah aplikasi pembuat presentasi, dan ada Inkscape untuk membuat desain grafis. Tapi untuk semester 1 ini itu untuk aplikasi lunak atau perangkat lunak untuk membuat presentasi. Untuk semester 2 itu untuk aplikasi pembuat grafis ya, nanti kita akan pelajari. Nah, saya perhatikan anak kelas 5 di sini ya. Kompetensi dasar yang kita akan lalui dalam semester 1 ini itu adalah kalian mampu menunjukkan menu dan ikon dalam aplikasi atau perangkat lunak membuat presentasi. Kemudian adalah kalian mampu membuat presentasi itu, baik itu menggunakan teks, tabel, dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu membuat presentasi dengan menggunakan variasi tulisan ya, yang kita kenal dengan word art. Kemudian yang terakhir adalah membuat presentasi dengan menggunakan gambar, video, dan sebagainya. Jadi ada 4 yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama dulu kalian mampu menunjukkan menu dan ikon program atau aplikasi pembuat presentasi. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu membuat presentasi ya, pasti ada di sini yang sudah pernah melihat. Nah, Ibu mau tanya dulu sama kalian, tentunya anak-anak kelas 5 biasa menonton televisi, apalagi menonton berita. Nah, di situ berita itu biasanya disampaikan oleh seorang presenter ya. Presenter itu dari kata presentasi. Presentasi itu adalah hal yang dibawakan atau materi yang dibawakan oleh presenter. Nah, presenter itu adalah orang yang membawakan presentasi. Jadi anak-anak kelas 4 bukan hanya orang yang membawakan berita di televisi, tapi
seorang guru jika dia memberikan pelajaran sama kalian, kemudian apalagi kalau dia menunjukkan dengan menggunakan proyektor ya, biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, gurumu itu disebut sebagai presenter karena dia membawakan materi dari presentasi tersebut. Jadi coba perhatikan di buku kalian anak kelas 5 di halaman 3, di situ semua dijelaskan ya. Tidak hanya menggunakan teknologi ya, misalnya kamu bilang membuat presentasi itu hanya dengan membuat di Microsoft PowerPoint, tidak, tetapi kamu membuat gambar, kamu membuat kelompok dan maju ke depan untuk memaparkan akan tugas kalian itu atau hasil presentasi kalian itu yang membawakan materi tersebut itu juga disebut sebagai presenter. Nah, coba kalian tahu. Perhatikan ya, presentasi itu adalah kegiatan menyampaikan informasi ya kepada orang lain. Jadi kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, orang yang menyampaikan informasi tersebut itulah yang disebut sebagai presenter. Jadi anak kelas 5, bedakan di sini dari kata presentasi kemudian presenter. Presentasi itu adalah informasi ya, ibu sudah katakan tadi, hal atau informasi yang kita sampaikan kepada orang lain, materinya. Nah, kalau presenter adalah orangnya yang menyampaikan informasi tersebut. Jadi diingat ya. Oke. Nah, ada berbagai macam media-media yang bisa digunakan oleh presenter untuk menyampaikan informasi, baik itu lewat media radio, televisi ya, kemudian audio juga ya, oke, atau dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang presenter. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan ya? Tentunya untuk menjadi seorang presenter itu kita harus memperhatikan salam pembuka. Tentunya kalau kita mau menyampaikan presentasi kepada seseorang atau kepada orang banyak, itu tentunya kita awali dengan salam pembuka. Selamat pagi semuanya ya, ladies and gentlemen, good morning everybody. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Inggris. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu pagi hari ini ya, seperti itu. Tentunya ada salam pembuka. Kemudian menyampaikan materi itu secara singkat dan jelas. Jadi seorang presenter itu harus membawakan materi yang singkat dan jelas. Kemudian mengucapkan salam penutup. Jika materi yang disampaikan sudah selesai, itu kita tutup dengan salam penutup. Nah, itu ya yang kita belajar sedikit. Itu hanya pengantar yang ibu sampaikan, tapi harus kamu pahami karena ini berhubungan dengan materi kita, karena materi kita adalah mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Nah, kamu harus pahami dulu apa itu presentasi, kemudian presentasi itu apakah bisa berjalan ketika tidak ada orang yang membawakan. Tentunya tidak, harus ada seorang presenter. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk dalam aplikasi. Kita akan mengenal aplikasi pembuat presentasi. Jadi anak-anak kelas 4 itu saja materi dari ibu yang ibu sampaikan hari ini. Pengenalan saja dulu ya. Jadi kamu harus tahu apa yang kita harus pelajari di semester 1 ini untuk kelas 5. Jadi kita mempelajari nanti tentang, kita lebih banyak nanti mengulas tentang Microsoft PowerPoint. Tentunya anak kelas 5 sudah ada yang lihat ya. Kalau ada yang pergi ibadah di gereja ya, di gereja biasanya dalam ibadah itu ada ditampilkan di layar. Nah, itu biasanya menggunakan PowerPoint. Itulah yang disebut dengan presentasi ya. Oke, itu saja yang ibu sampaikan pagi hari ini. Hari ini ibu tidak memberikan tugas sama kalian untuk mata pembelajaran TIK, karena ini hanya pertemuan pertama dulu, pengenalan dari ibu dulu untuk materi kita selanjutnya. Jadi tolong siapkan, karena ini kita masih dalam pembelajaran daring, jadi masih berlanjut kita praktek dari rumah ya. Karena ibu yakin kecuali kelas 3 nanti ibu minta persetujuan lagi, karena kelas 4, 5 dan 6 itu sudah kita coba kemarin praktek daring dari rumah, dan ya 99% semuanya bisa mengikuti. Oke, itu saja yang ibu sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.